Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rina Rusma dengan NIM 19231034 dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu subtopik dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu topik konsep kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, sebelumnya kepemimpinan ini juga dijelaskan dalam beberapa teori. Yang pertama itu ada teori genetis, di mana kepemimpinan ini berasal dari ada sejak kita dilahirkan. Nah, itu secara genetis, dan secara teori genetis juga mempercayai bahwa kepemimpinan ini juga dapat berasal dari garis keturunan, di mana mau tidak mau nantinya ketika mereka lahir dari garis keturunan suatu kepemimpinan, mereka harus menjadi ataupun ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Misalnya ya saja ada seorang raja memiliki anak, maka anaknya tersebut menurut garis keturunan mereka akan menjadi seorang pemimpin. Nah, juga ada teori itu teori sosial, di mana teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan ini didesain ataupun dibentuk mau tidak mau nantinya seseorang dalam suatu kondisi mereka dapat menjadi seorang pemimpin atau dapat menjadi seseorang pemimpin dalam situasi yang diharuskan. Nah, di sini pada teori genetis ini, pada teori sosial ini, setiap manusia atau setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin berdasarkan teori sosial ini. Nah, selanjutnya ada ketiga yaitu teori ekologis, di mana teori ini berasal dari karena adanya muncul teori genetis dan teori sosial. Nah, di mana di sini menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin akan dapat ada atau seseorang pemimpin dapat terjadi karena ada dua dasar, yaitu di mana seorang akan sukses menjadi seorang pemimpin apabila mereka secara genetis dilahirkan dengan sifat-sifat kepemimpinan, dan juga secara sosial mereka sadar bahwa pentingnya dalam menyempurnakan ataupun mengembangkan diri, baik itu pengetahuan ataupun komunikasi dan lain-lain, untuk dapat tampil menjadi seorang pemimpin. Baiklah, berikutnya kita akan membahas yaitu pengertian dari kepemimpinan, di mana pada pengertian ini juga ada beberapa pendapat dari para ahli yang mengutarakan pernyataannya mengenai arti dari kepemimpinan. Nah, pertama kita akan membahas itu dari menurut Adwegantri, di mana menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu teknik kemampuan yang dapat mempengaruhi orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, selanjutnya itu ada menurut Sagian dan Sutarto menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kegiatan penataan dalam mempengaruhi bagaimana perilaku orang di sekitarnya agar dapat melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Nah, selanjutnya ada menurut Terry dan Ferredi yang menyatakan bahwa kalau Terry menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hubungan erat yang ada pada diri seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang-orang di sekitarnya yang dapat memimpin untuk dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Federi, yaitu kepemimpinan merupakan suatu kemampuan ataupun skill untuk membuat orang-orang di sekitarnya dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang pemimpin tersebut. Oke, lanjut kita akan membahas yaitu ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, ada beberapa syarat utama, yaitu ada 3 syarat utama agar seseorang bisa menjadi pemimpin. Pertama itu ada kekuasaan, yaitu suatu otoritas ataupun legalitas yang didapatkan oleh pemimpin agar nantinya dapat memiliki wewenang untuk menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk menyelesaikan tugas yang diinginkan. Selanjutnya ada kewibawaan, di mana kewibawaan ini suatu hal yang lebih, baik itu kemampuan ataupun skill yang dimiliki pemimpin, di mana mereka memiliki kelebihan ataupun keutamaan sehingga para pemimpin ini dapat memerintahkan orang lain karena mereka memiliki keutamaan atau kelebihan sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang disegani. Nah, selanjutnya itu dari segi kemampuan, di mana ini berdasarkan sumber daya, kecakapan, skill, kecerdasan, dan komunikasi dengan baik, kesanggupan, dan banyak sekali dari kemampuan ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, lanjut kita akan membahas yaitu menurut James mengenai syarat dari seorang pemimpin. Nah, di mana seorang pemimpin dimanapun dia berada, dia harus memiliki sesuatu yang lebih, dimana nantinya agar layak dan dimana kelebihan ini agar layak dan juga kelebihan yang ia miliki tidak ada dimiliki oleh orang lain di sekitarnya, sehingga itulah yang membuat dia setingkat lebih tinggi dari orang di sekitarnya sehingga dia dapat menjadi seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini kelebihannya dikaitkan dengan pertama itu ada kecerdasan, baik itu komunikasi, kewaspadaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga memiliki prestasi seperti gelar yang lebih tinggi dibanding orang di sekitarnya, di mana dia mengasah ilmu-ilmu dari perguruan-perguruan yang telah ia lalui. Nah, selanjutnya dikaitkan dengan tanggung jawab, di mana dia lebih memiliki kekuatan yang lebih baik agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir itu ada kelebihan baik dari status, sosial ekonomi, dan banyak lagi. Nah, baik, selanjutnya kita membahas yaitu ciri-ciri pemimpin yang baik, di mana ada 3 ciri pemimpin yang baik yang akan saya bahas. Yaitu pertama, yaitu mereka memiliki penglihatan sosial, di mana mereka dapat merasakan dan melihat bagaimana keadaan sosial apa saja yang terjadi, sehingga mereka mampu memberikan solusi terhadap kegiatan sosial yang tentunya apabila untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada kecakapan dalam berpikir abstrak, di mana tentunya kecakapan dalam berpikir ini sangat perlu bagi seorang pemimpin agar dapat menjalankan tugasnya apabila ada permasalahan-permasalahan yang sangat complicated. Nah, selanjutnya juga ada keseimbangan emosi, di mana pemimpin tentunya harus dapat menyeimbangkan emosinya. Hal ini juga dengan kata lain yaitu stabil, sehingga kalau ada masalah tidak ada kayak seperti panik ataupun dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu ada pemimpin dibagi dalam 2, yaitu ada pemimpin formal dan ada pemimpin informal. Dengan kata lain, yaitu ada pemimpin formal yaitu pemimpin formal, di mana pemimpin ini berada dalam suatu organisasi dan ditunjuk untuk memimpin oleh orang-orang yang lebih berwenang berdasarkan keputusan dan diangkat secara resmi. Untuk ciri-cirinya, mana pemimpin formal ini ditunjuk oleh orang yang berwenang,
Lalu pemimpin formil ini juga ada pendukungnya dan juga ada atasannya, dan juga pemimpin formil ini telah memenuhi syarat dari untuk pelaksanaan pengangkatan pemilihan pemimpin formal. Nah, selanjutnya itu ada pemimpin informal, di mana pemimpin ini merupakan pemimpin yang secara tidak resmi diangkat oleh orang di sekitarnya atau orang yang dipimpinnya, di mana hal ini hanya ditujukan seperti sebagai penghargaan, di mana pimpinan ini melekat pada dirinya bahwa dia dianggap seorang pemimpin oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, di mana ciri-cirinya yaitu diakui sebagai pemimpin, tidak ada pengangkatan secara resmi, tidak ada mutasi, tidak ada aturan yang dapat menuntut pemimpin tersebut, dan mereka juga tidak digaji karena pimpinan ini tidak dilakukan secara resmi atau diharuskan untuk membayar mereka sebagai pemimpin. Baiklah, selanjutnya pada bagian terakhir kita akan membahas bagaimana perbedaan maupun persamaan dari kepala ataupun pemimpin, dimana sering disalahartikan bahwa kepala ataupun pemimpin selalu disamakan, padahal pada dasarnya pemimpin ataupun kepala itu sangat berbeda. Nah, namun secara persamaan kita bahas dulu mengenai pengertian. Secara pengertian, kepala merupakan seseorang yang diangkat oleh dalam suatu perusahaan oleh instansi tertentu yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor dan bertindak sebagai penguasa. Nah, namun pemimpin merupakan seseorang yang dipilih oleh orang-orang yang terlibat, dan tentunya pemimpin ini memiliki wewenang untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dalam melaksanakan tugas secara bekerja sama dan juga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Nah, untuk persamaannya kita tahu bahwa mereka sama-sama memiliki orang di bawahnya, itu orang-orang yang terlibat ataupun orang yang dipimpin atau dikepalai, dan juga sama-sama memiliki tugas-tugas yang penting. Nah, untuk perbedaannya yaitu kepala itu diangkat oleh instansi berdasarkan hukum, kekuatannya berasal dari peraturan, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat. Nah, selanjutnya itu untuk tanggung jawabnya sendiri, kalau kepala itu tanggung jawabnya hanya kepada atasan, sedangkan pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya ke atasan namun juga ke orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Selanjutnya itu ada pendekatan pemimpin, di mana pendekatan ini dibagi 3, yaitu ada pendekatan secara sifat, di mana di sini pendekatannya dapat dilaksanakan dengan ketakwaan terhadap Tuhan, cakap, cerdik, jujur, sehat jasmani, tegas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pendekatan secara perilaku, yaitu bagaimana gaya dan perilaku pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan kontinuasi, di mana pendekatan ini adalah paralel tunggal untuk setiap situasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.